Betapa mereka dengan Al-Quran dan kalimah-kalimah ilahi membangun dunia baru yang dipenuhi gejolak dan semangat remaja, bersinarkan kebesaran dan menonjolkan keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan bacakan buku Karakteristik Berhidup 60 Sahabat Rasulullah. Bukunya seperti ini. Penulisnya Khalid Muhammad Khalid. Namun buku ini aslinya itu namanya buku Rijal Hawalar Rasul. Sebelum saya bacakan satu persatu, di sini dimulai dari sahabat yang pertama itu Mus'ab bin Umair, terus Salman Al-Farisi, dan terus berlanjut sampai terakhir itu Salim Maula Abu Huzaifah. Nah, sebelumnya di sini saya akan bacakan dulu yang pertama, pengantar penerbit dulu ya. Ini penerbitnya CV Penerbit Diponegoro, Bandung. Jadi sebenarnya Diponegoro apa di Bandung ya? Diponegoro, Bandung. Diponegoro, Bandung. Nah, pengantar penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Rijal Hawalar Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid. Sangat menyenangkan untuk dibaca, dikaji, dan ditelaah. Penulis telah berhasil membawa pembaca menghayati liku-liku perihidup para sahabat Rasulullah 15 abad yang lampau dalam kata-kata yang cukup indah dan menarik. Penulis kitab ini telah mampu membacakan fakta historis dalam bahasa yang mudah dipahami dan mempesona, seakan-akan kita berada bersama para sahabat. Pembaca akan memperoleh gambaran yang konkret tentang kesungguhan berjuang, sikap hidup, dan pandangan, serta proses pembinaan pribadi para sahabat yang dari hari ke hari ditekuni Rasulullah SAW. Segala peristiwa yang dihayati para sahabat secara individual terlukiskan secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran mengenai karakteristik perihidup para pelopor penegak kebenaran dan keadilan di dunia. Dalam kitab ini ada 60 sahabat yang diungkapkan perihidup dan perjalanan perjuangannya. Sedang perihidup khalifah 4 besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali alaihissalam, yang mempunyai kedudukan tersendiri, ditulis secara terpisah. Jadi tidak ada di dalam buku ini untuk yang 4 sahabat ini. Hal-hal yang bisa dipertanyakan orang dalam usaha mendalami suatu biografi akan terjawab oleh kitab ini. Antara lain, yang pertama, apakah latar belakang kehidupan tokoh sahabat yang menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan di dunia? Yang kedua, bagaimanakah latar belakang kehidupan masa kecil sahabat tersebut dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya? Yang ketiga, peristiwa penting apakah yang menunjukkan keluhuran akhlak dan ketinggian budi pekertinya? Yang keempat, bagaimanakah pasang surutnya kehidupan para sahabat sebagai batu ujian ketauhidannya? Yang kelima, suri tauladan apakah yang dapat ditarik bagi generasi demi generasi dari perihidup para sahabat yang luhur itu? Penerbit telah berusaha mencari penterjemah yang mampu mengolah kitab tersebut menjadi bahasan yang mengimbangi aslinya, Saudara Mahyudin Syaf dan kawan-kawan yang tidak asing lagi di kalangan pembaca, telah berusaha menerjemahkan kitab tersebut seteliti dan selengkap mungkin. Mudah-mudahan usahanya memenuhi harapan berbagai pihak. Secara khusus biografi nomor 19 sampai 40, penterjemahannya dibantu oleh Saudara Anwar Wahid. Dikandung maksud kitab terjemahan ini akan dilengkapi dengan jenis hadis yang diriwayatkan oleh
ke-60 sahabat tersebut. Namun penelaahnya akan meminta waktu lama. Oleh karena itu pada penerbitan kali ini maksud tersebut belum dapat dilaksanakan. Semoga usaha ini mendapat ridho dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penerbit Bandung 17 Ramadan 1401 bertepatan dengan 19 Juli 1981. Prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan ini bukanlah berita yang dibuat-buat atau cerita yang dikarang-karang, tetapi suatu riwayat yang disajikan sejarah mengenai sejumlah tokoh utama yang muncul dalam dunia akidah dan keimanan. Itu adalah fakta historis yang tidak dapat dibantah. Sepanjang riwayatnya, semenjak bermula sampai akhirnya, belum pernah sejarah manusia menyaksikan ketepatan, dan kebenaran, serta kesungguhan dalam mencari hakikat kenyataan, sebagaimana dialami sejarah Islam dan tokoh-tokohnya yang pertama pada kurun tersebut. Untuk menyelidiki dan menelusuri liku-liku beritanya, dijumpai ketekunan manusia yang luar biasa, yang ditunjukkan oleh ulama ulung dari generasi yang bersambung, yang tiada membiarkan suatu was-was atau keraguan dalam masa pertama Islam itu. Mereka selalu dasarkan pada penyelidikan seksama dan membawanya ke penelitian dan batu ujian. Maka keagungan mempesona yang kita lihat pada lembaran-lembaran buku ini mengenai tokoh-tokoh utama dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW bukanlah merupakan dongeng, walaupun karena amat mempesonanya kelihatan sebagai dongeng. Ia tiada lain adalah kenyataan sesungguhnya yang menggambarkan prinsip dan kepribadian sahabat Rasul. Ia tampak demikian agung dan cemerlang, tidak sebagai khayalan para penulis dan penyusun buku, tapi merupakan penggambaran objektif tokoh-tokoh dan pelaku-pelaku itu sendiri. Tokoh-tokoh ini telah memperlihatkan kesungguhan luar biasa yang telah mereka buktikan demi mencapai keunggulan dan kesempurnaan. Buku ini tidaklah mengakui dirinya mempunyai kemampuan untuk menyajikan kebesaran itu kepada para pembaca secara sempurna. Cukuplah kiranya ia dapat menunjukkan kesan-kesan keistimewaan itu serta membawa pembaca menuju cakrawalanya. Sungguh, belum pernah sejarah menyaksikan orang-orang yang membulatkan tekad dan kemauan mereka untuk mencapai tujuan yang demikian tinggi dan luhur, lalu membaktikan hidup mereka dengan menempuh cara yang demikian berani dan kesediaan berkurban, sebagaimana terlihat pada tokoh-tokoh sekeliling Rasul. Dan sungguh mereka telah muncul pada percaturan hidup, pada saat yang ditunggu-tunggu dan pada hari yang telah dijanjikan. Di saat kehidupan itu memerlukan orang-orang yang akan membangun dan meniupkan nafas segar bagi nilai-nilai keruhanian. Maka mereka datang dengan Rasul mereka yang mulia, membawa berita gembira dan menegakkan moral utama. Dan ketika kehidupan itu mengharapkan orang-orang yang mampu memutus rantai belenggu dari tangan kemanusiaan yang telah letih lesu dan membebaskan dirinya dari perbudakan, tiba-tiba mereka muncul mengiringkan Rasul mereka yang besar itu sebagai pejuang kemerdekaan dan pembebas. Dan di waktu kehidupan itu gandrung akan orang-orang yang dapat memberi keharapan baru serta bernilai bagi peradaban manusia, maka mereka tampil sebagai pelopor dan pembuka jalan. Betapa caranya pentolan-pentolan itu menyelesaikan tugas mereka dalam hanya beberapa tahun saja, dan bagaimana mereka menghancurkan dunia lama dengan kerajaan dan kekuasaannya, serta merubahnya jadi puing runtuhan yang tidak ada artinya. Betapa mereka dengan Al-Quran dan kalimah-kalimah ilahi membangun dunia baru yang dipenuhi gejolak dan semangat remaja, bersinarkan kebesaran dan menonjolkan keunggulan. Dan sebelum semua ini dan di atas segala-galanya, betapa mereka dengan kecepatan laksana cahaya mampu menyinari hati manusia dengan hakikat tauhid dan mengikis habis untuk selama-lamanya keberhalaan yang telah bersemi selama ini. Itulah dia keunggulan mereka yang sesungguhnya. Di samping itu, keunggulan mereka tergambar pada kekuatan jiwa yang amat dahsyat yang mereka gunakan untuk menempa keutamaan dan memegang teguh keimanan mereka menurut corak yang tak ada tolak bandingnya.
Tetapi semua keunggulan yang telah mereka capai itu tiada lain hanyalah secercah pantulan dari berbagai keutamaan yang mulai menerangi alam dunia di saat Allah berkenan mengizinkan Qur'an-Nya yang mulia untuk diturunkan dan Rasul-Nya yang terpercaya buat menyampaikan. Dan di saat kafilah Islam melangkahkan kaki memulai perjalanannya mengikuti pedoman yang telah digariskan. Dan dalam buku ini yang pada mulanya terbit dalam 5 jilid terpisah-pisah, muncul dalam suatu buku yang padu dan disempurnakan. Kami sajikan sejumlah 60 pribadi dari sebagian sahabat Rasul. Semoga Allah melimpahkan padanya dan pada mereka sebaik-baik salawat dan semegah-megah salam. Dan sebagaimana kami sebutkan pada penutup buku ini, ke-60 orang itu mewakili ribuan muliawan yang tak terhitung banyaknya di antara rekan-rekan mereka yang hidup, di mana Rasulullah SAW yang beriman kepadanya dan tampil sebagai pembelanya. Maka dalam citra mereka ini dapat kita lihat citra semua sahabat itu. Kita saksikan keimanan mereka, keteguhan hati, kepahlawanan, dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lihat derma yang telah mereka baktikan, penderitaan yang mereka tanggungkan, dan akhirnya kemenangan yang mereka peroleh. Kita lihat pula tahap perjuangan yang menarik di saat mereka bangkit membebaskan seluruh kemanusiaan dari keberhalaan jiwa dan tujuan hidup yang sia-sia. Di antara ke-60 mereka itu, pembaca tidak akan menjumpai khalifah berempat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Allah telah memberikan taufiknya hingga bagi mereka kami sediakan buku tersendiri dengan judul Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Prihidup Khalifah Rasulullah. Jadi bukunya terpisah, tidak di sini. Kalau untuk yang 4 sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Nah, marilah sekarang dengan hati khusyuk penuh renungan kita dekati tokoh-tokoh istimewa itu agar dapat menyaksikan contoh teladan kemanusiaan utama yang paling cemerlang dan mengagumkan. Untuk melihat di bawah pakaian yang tampak lapuk dan bersahaja, kebenaran dan kebesaran yang paling agung yang pernah dikenal dunia, serta untuk menyaksikan betapa pasukan kebenaran menggulung dunia lama dengan tangan kanan mereka, lalu menempuh angkasa dengan bendera kebesaran baru, sebagai pertanda dicanangkannya pengesaan Tuhan dan pembebasan umat manusia. Khalid Muhammad Khalid. Itu perkataannya dari penerbit dan penulis. Untuk selanjutnya, cahaya yang mereka pedomani. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Yang ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.